Di tahun 2013, seorang wanita cantik kos di sebuah rumah di Jalan Setra Indah Utara 2, Cipedes, Sukajadi, Bandung. Namanya Francisca Yofi alias Siska Yofi. Dia kelahiran tahun 1979, alumni D3 Universitas Parahyangan. Sehari-hari dirinya bekerja sebagai manajer cabang di sebuah perusahaan leasing mobil di Jalan Pungkar, Bandung. Di usianya yang sudah kepala 3, Siska pernah dekat dengan beberapa pria, meskipun terakhir dirinya diketahui berstatus single. Aktivitas rutinnya sehari-hari, pagi berangkat ke kantor dengan mobil milik perusahaan yang disupirinya sendiri, lalu pulang sore hari. Di tempat lain, masih di kota Bandung, juga tinggal 2 pria bersaudara. Si paman bernama Wawan alias Awing usia 30-an, sedangkan si keponakan bernama Ade Ismayadi usia 20-an. Keduanya sudah menikah dan sama-sama tinggal di rumah ayah Wawan. Pekerjaan Wawan macam-macam, jadi tukang airbrush kendaraan bermotor, kadang jadi tukang rongsokan, juga tukang parkir di minimarket. Sedangkan Ade bekerja sebagai debt collector di sebuah koperasi. Di bulan Ramadan, tepatnya Senin 5 Agustus 2013 sekitar pukul 6 sore, Wawan mendatangi keponakannya Ade yang sedang berbuka puasa di sebuah masjid di Jalan Sukamulya, Bandung. Awalnya Wawan mengajak Ade untuk minta sumbangan pada warga dalam rangka merayakan 17 Agustusan. Ade menuruti, namun saat berada di luar masjid, Wawan mengubah rencana dan mengajak Ade sekalian menjambret dengan membawa golok. Dengan sepeda motor milik Ade, keduanya berangkat. Mereka sempat mampir di pos kamling untuk menenggak bir yang dibawa Wawan yang sudah dicampur pil koplo. Tujuannya supaya lebih berani. Sekitar pukul 6:30 malam, mereka pun berangkat mencari mangsa. Ade yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan Wawan menentukan arah. Mereka menyusuri perumahan warga di Jalan Setra Indah Utara. Jalan itu agak temaram dan lengang karena orang-orang sedang berbuka puasa. Tampak seorang wanita baru saja turun dari mobil dan sedang membuka pagar rumah. Saat Wawan dan Ade melewati wanita itu, Wawan minta Ade memutar balik sepeda motor. Menurut Wawan, wanita itu target yang tepat sebab pintu mobilnya terbuka dan di atas jok sopir ada sebuah tas. Wawan menyuruh Ade berhenti dan menunggu di motor dalam kondisi mesin menyala. Sementara itu Wawan mendekati sang wanita dan langsung menyambar tas dari dalam mobil. Wanita itu terkejut, dia tidak tinggal diam, dia kejar Wawan dan berhasil merangkul lehernya. Wawan naik ke sepeda motor yang langsung berjalan dikemudikan Ade, tapi wanita itu tidak juga melepaskan rangkulannya. Wawan berusaha menyikut tapi gagal. Sepeda motor melaju dan wanita itu tetap merangkul hingga Wawan menyemburkan sumpah serapah. Kesabarannya habis. Dengan golok yang dibawanya, dia bacok kepala wanita itu sambil berusaha melepaskan pegangan wanita itu dari lehernya. Akibat dibacok, rangkulan wanita itu melemah. Namun dia masih sempat berpegangan pada jaket Wawan hingga kemudian tubuhnya terjatuh. Saat itulah rambutnya yang panjang melewati bahu tersangkut di rantai atau gear sepeda motor yang berputar cepat. Akibatnya tubuhnya terseret sejauh 200 meter hingga tiba di dekat lapangan Abra dan sepeda motor berhenti karena mesin mati akibat rambut tersangkut di gear. Dengan golok, Wawan langsung memotong rambut yang menyangkut di gear hingga putus. Setelah itu kedua pelaku memacu sepeda motor, kabur meninggalkan korban di jalan dalam kondisi luka parah. Warga yang melihat ada 2 pria bersepeda motor sepertinya meninggalkan barang mirip boneka di pinggir jalan, kemudian datang menghampiri, dan betapa terkejut mereka menyaksikan barang yang mereka kira boneka ternyata seorang wanita dengan pakaian tercabik-cabik bersimbah darah dalam kondisi sekarat. Warga tidak berani menyentuh wanita itu karena khawatir kondisinya memburuk. Mereka segera menghubungi polisi yang tidak kunjung datang. Seorang warga menggambarkan kejadian itu. Saya hanya bisa nangis, mau nolong gak bisa. Si Enengnya masih hidup, masih bernafas. Jalan merah, penuh darah. Si Eneng nangis tapi tidak keras. Kasihan, saya juga ikut nangis. Saya bilang gini sambil berbisik, Neng yang sabar ya Neng, tahan. Berdoa aja sama Tuhan Neng. Si Enengnya langsung berusaha mengambil kalung salib di lehernya. Kalung itu langsung dicium.
Akhirnya sekitar 1,5 jam kemudian polisi datang. Salib tetap menempel di bibir wanita itu yang segera dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sungguh malang, nyawanya tidak tertolong. Sementara itu di depan pagar sebuah rumah di Jalan Setra Indah Utara 2, mobil wanita itu ditinggal begitu saja dalam kondisi mesin masih menyala. Rudi, anak pemilik rumah yang melihat hal itu heran. Dia tahu mobil itu milik Siska Yofi, wanita yang kos di rumahnya. Tapi di mana Siska? Mengapa mobilnya ditinggal begitu saja? Rudi kemudian memasukkan mobil ke halaman rumah. Karena khawatir dengan keberadaan Siska, Rudi menghubungi temannya, seorang anggota polisi di Polsek Sukasari, yang mengatakan ada penemuan wanita sekarat di dekat lapangan Abra. Rudi pun bergegas ke sana, namun wanita itu sudah dibawa ke rumah sakit. Seorang warga yang sempat memotret sosok si wanita menunjukkannya pada Rudi. Betapa terkejut Rudi saat melihat foto wanita berkalung salib itu adalah Siska. Ketika Rudi kembali ke rumah, dia lihat banyak petugas polisi memeriksa sekeliling lingkungan perumahan. Rudi kemudian mengatakan kepada mereka, korban wanita di lapangan Abra itu adalah Siska yang kos di rumahnya. Polisi pun minta izin memeriksa kamar kos Siska. Mereka menemukan barang-barang pribadi Siska, termasuk diantaranya surat cinta dan foto-foto Siska dan seorang pria, yakni Komisaris Polisi atau Kompol Albertus Eko Budi. Menurut informasi yang diperoleh polisi, Siska dan Kompol Eko pernah berpacaran, padahal Eko sudah beristri meskipun belum memiliki anak. Mungkinkah kasus tewasnya Siska ada hubungannya dengan asmara terlarang dengan Kompol Eko? Pihak keluarga Siska yang menerima berita tewasnya Siska syok. Mereka menganggap kematian Siska begitu sadis dan tidak wajar. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami luka lecet di seluruh tubuh dan luka bacokan besar di dahi dan luka menganga di kepala bagian belakang. Sementara itu, polisi berhasil melacak sebuah HP milik Siska yang hilang. HP itu ternyata diambil seseorang bernama K yang kemudian menjualnya kepada E, yang lalu menjualnya kepada D, yang kembali menjualnya kepada G. K mengaku dirinya mengambil HP itu karena melihatnya terjatuh dekat sebuah mobil yang berhenti di depan sebuah rumah di Jalan Setra Indah Utara 2. Tapi dia sama sekali tidak tahu menahu perihal tewasnya Siska. Polisi kemudian menahan keempat orang itu. Mereka terkena pasal pencurian dan penadahan. Di tengah investigasi, tepatnya 5 hari setelah kejadian yakni 10 Agustus 2013, tugas polisi terbantu sebab Ade Ismayadi dengan diantar keluarganya menyerahkan diri ke Polsek Sukajadi. Ade mengaku dirinya terlibat penjambretan yang berujung dengan tewasnya Siska. Ade memutuskan mengaku karena kasus Siska sudah menyebar luas sehingga dirinya ketakutan. Menurut Ade, otak di balik penjambretan adalah pamannya Wawan. Esoknya, polisi berhasil meringkus Wawan di Ciranjang, Cianjur. Kepada penyidik dan wartawan, Wawan mengatakan dia hanya bermaksud menjambret Siska, tidak ada niat membunuh. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku yang duduk di boncengan belakang yakni Wawan terlihat menjambak dan menyeret korban. Tapi anehnya saat diseret, korban diam saja, terlihat kaku dan tidak meronta-ronta. Hal tersebut dibenarkan warga yang menyaksikan korban seperti boneka, diam saja. Namun Wawan membantah, dia tidak menjambak, juga tidak menyeret korban. Dia hanya berusaha melepaskan tangan Siska yang memegangi lehernya. Karena panik, dia sempat membacok Siska. Akibatnya wanita itu terjatuh dan rambutnya tersangkut di gir sepeda motor sehingga tubuhnya terseret. Tapi Wawan mengaku saat itu dia tidak tahu Siska terseret sepeda motor. Dia baru menyadari Siska terseret setelah beberapa saat motor melaju hingga kemudian berhenti. Barulah dengan golok dia memotong rambut Siska yang tersangkut di gir dan setelah itu dia dan Ade kabur. Hasil jambretan Wawan dan Ade tidak banyak. Dari dalam tas, Wawan hanya mendapatkan uang 1 juta yang kemudian diberikannya 100.000 kepada keponakannya Ade. Sedangkan barang-barang Siska lainnya seperti iPhone dan 3 kartu ATM dibuang oleh Wawan. Siapa sih Wawan, si otak penjambretan yang berujung dengan tewasnya Siska? Wawan selama ini memang dikenal sebagai pria bermasalah. Selain suka mabuk-mabukan, dia juga sering meresahkan warga dengan meminta sumbangan kegiatan untuk masjid atau 17 Agustusan. Demikian penjelasan Ketua RT tempat Wawan tinggal di kawasan Sukamulya, Sukajadi, Bandung.
Mintanya maksa, kalau nggak dikasih marah. Padahal sumbangannya dipakai bukan untuk kegiatan, tapi untuk mabuk-mabukan. Saat meminta sumbangan, Wawan biasanya membawa proposal yang entah didapatnya dari mana. Proposalnya itu nggak tahu dari mana. Sama saya sih nggak dikasih. Ke bapaknya juga minta, tapi nggak dikasih juga karena takut disalahgunakan. Demikian kata ketua RT. Ahri, ayah Wawan, dikenal sebagai aktivis di masjid setempat. Selama ini warga masih segan pada Wawan karena memandang ayahnya yang dikenal baik. Kasus penjambretan yang berakhir dengan tewasnya Siska Yofi disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. Duduk sebagai terdakwa Wawan dan Ade. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Wawan hukuman mati sedangkan Ade hukuman penjara seumur hidup. Di persidangan dihadirkan saksi-saksi. Usman Suparman, teman Ade dan Wawan mengatakan Ade adalah teman sekerjanya sedangkan Wawan adalah paman Ade. Menurut Usman, dia mengetahui aksi penjambretan yang berujung dengan kematian Siska lewat berita di televisi. Di persidangan, Usman mengatakan pada 6 Agustus 2013, yakni sehari setelah kejadian, dirinya bertemu Ade yang ketakutan. Ade mengaku dirinya dan Wawan terlibat aksi penjambretan seorang wanita yang mereka tinggalkan di dekat lapangan Abra. Menurut Ade, Wawan yang menjambret tas dan memotong rambut korban yang terlilit di rantai atau gir sepeda motor. Ade juga menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya, yang kemudian minta Ade menyerahkan diri kepada polisi. Menurut Usman, setaunya selama ini Ade berperilaku baik, tidak pernah melakukan aksi kriminal. Sedangkan Wawan sebelumnya pernah ditangkap polisi karena kasus obat-obatan terlarang. Turut bersaksi di persidangan, Elvi, kakak kandung Siska. Menurut Elvi, dirinya dekat dengan Siska karena usia mereka tidak berbeda jauh. Siska sosok yang ceria dan supel serta memiliki banyak teman. Hampir setiap hari mereka bertemu karena Siska sering main ke rumah sang kakak Elvi. Terakhir menurut Elvi, dia bertemu Siska saat Siska minta tolong padanya membawakan kue lebaran yang akan diberikan untuk teman-teman kantornya yang merayakan. Siska sering berpindah-pindah kerja dan 3 atau 4 bulan terakhir bekerja di perusahaan leasing mobil di Jalan Pangkur, Bandung. Menurut Elvi, sebelumnya Siska tinggal di Purwakarta karena bekerja di sana. Elvi tidak tahu ternyata selama ini Siska sudah pindah kos di Bandung. Beberapa waktu sebelum kejadian, Elvi pernah menerima SMS dari seseorang yang mengaku teman Siska yang mengatakan, "Kalau ada apa-apa tentang Yofi, kabari saya saja." Saat Elvi menanyakan hal itu, Siska bilang agar jangan menghiraukan SMS itu. Elvi tidak tahu siapa pengirim SMS misterius itu dan tidak tahu dari mana orang itu mengetahui nomor HP-nya. Di persidangan, Elvi juga menjelaskan sang adik Siska pernah curhat sering dikuntit kompol Albertus Eko, pria yang suka pada Siska. Tapi Siska tidak suka pada pria itu karena sudah beristri. Bahkan Siska pernah bilang pria itu psikopat. Di persidangan turut bersaksi Rudi Sinurat, anak pemilik rumah tempat kos Siska. Menurut Rudi, yang kos di rumahnya hanya Siska saja. Siska menempati kamar paling depan sudah sekitar 2 tahun. Selama Siska kos, Rudi tidak pernah melihat keluarganya datang berkunjung. Rudi juga mengatakan 6 bulan sebelum kejadian, Siska pernah bilang jika ada yang mencarinya, bilang tidak ada. Sebabnya, menurut Siska, ada mantan pacarnya yang minta balikan, tapi dirinya menolak. Selain bersaksi di persidangan, Rudi juga pernah menjelaskan kepada wartawan perihal Siska yang kos di rumahnya. Menurut Rudi, rumahnya sebenarnya tidak ditujukan sebagai tempat kos. Selama ini Rudi tinggal bersama ibunya yang sudah sepuh dan sering sendirian di rumah karena Rudi bekerja. Agar sang ibu ada teman, maka 1 kamar kosong disewakan. Harga sewanya juga cukup murah, 400.000 per bulan. Berbeda dengan kos-kosan di sebelah yang sewanya lebih dari 1,5 juta per bulan. Menurut Rudi, Siska menyewa kamar menggantikan temannya Deli yang pindah kos. "Saya sewakan kamar ini pada Siska atas rekomendasi Deli temannya. Katanya orangnya baik-baik. Ya sudah saya sewakan." Rudi mengatakan Siska lumayan membantu ibunya sebab rajin menyapu pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor. Tapi Siska tertutup. Kepada Rudi dia bilang berasal dari Cirebon dan bekerja di perusahaan tambang. Barulah setelah Siska meninggal, Rudi tahu Siska sebenarnya orang Bandung dan bekerja di perusahaan leasing mobil. Dr. Nurman, ahli forensik dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang melakukan visum terhadap Siska, juga turut bersaksi di persidangan.
Menurutnya, penyebab kematian Siska karena pendarahan yang banyak, baik di bagian dahi dan kepala bagian belakang. Sang dokter menegaskan tidak ada kulit kepala yang terlepas akibat rambut terlilit gir sepeda motor. Meski begitu, sebagian rambut ada yang terpotong rata akibat benda tajam. Ketika majelis hakim menanyakan apakah mungkin rambut Siska yang terlilit atau tersangkut di gir sepeda motor mampu menyeret atau menarik tubuhnya, Dr. Nurman menjelaskan Siska memiliki tinggi 160 cm dan berat 47 kg. Panjang rambutnya sekitar 30 cm. Menurut Dr. Nurman, mungkin saja terjadi rambut sebanyak yang dimiliki Siska mampu menarik beban seberat 47 kg. Setelah melewati serangkaian persidangan, majelis hakim akhirnya menyatakan Wawan dan Ade terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan korban tewas sesuai dengan pasal 365 KUHP. Majelis hakim mengatakan, tentunya sangat dapat dipahami tentang bagaimana penderitaan dan kesakitan yang dialami korban sejak awal kejadian sampai detik-detik korban mengembuskan nafas terakhir. Tentunya ketika itu rasa sakit pada tubuhnya tidak tertahankan. Namun dia tidak berdaya melepaskan diri dari penderitaannya karena Wawan bersama Ade tidak memberikan kesempatan kepadanya. Pada saat yang sama, korban tentunya masih dapat memikirkan tentang saat-saat ajalnya akan tiba sambil menggenggam kalung salib yang melingkar di lehernya sebagai simbol dari imannya. Majelis hakim pun menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Wawan dan Ade. Kasus ini belum selesai dan berlanjut ke tingkat banding dan kasasi. Nah, di tingkat kasasi, hukuman Ade yang dianggap bukan pelaku utama diubah menjadi 20 tahun penjara. Sedangkan bagi Wawan, si dalang lain lagi. Trio Hakim Agung Artijo Alkostar, Gayus Lumbun, dan Margono mengubah hukuman penjara seumur hidup menjadi hukuman mati bagi Wawan. Pihak Humas Mahkamah Agung mengatakan, vonis ini memberikan peringatan terhadap masyarakat untuk belajar menghormati nyawa orang lain dan hak asasi manusia. Sekarang begitu mudahnya membunuh orang lain. Semoga putusan ini bisa memberikan pelajaran bagi masyarakat dan memberikan rasa keadilan. Tapi Wawan belum menyerah. Lewat kuasa hukumnya, dia mengajukan PK atau peninjauan kembali, tapi ditolak oleh Mahkamah Agung. Sebenarnya ada pihak-pihak kurang puas dengan hasil penyidikan kasus, termasuk keluarga Siska, sebab merasakan banyak kejanggalan. Jika pelaku memang ingin menjambret, mengapa setelah melakukan aksinya, mereka malah membuang barang-barang di dalam tas, termasuk HP yang kemudian tidak ditemukan polisi? Yang juga jadi tanda tanya, apakah kematian Siska ada kaitannya dengan asmaranya dengan Kompol Albertus Eko yang sudah beristri? Pihak keluarga mengatakan selama ini Siska kerap gonta-ganti nomor HP karena merasa diteror Kompol Eko. Siska juga pernah bercerita, tidak hanya sering meneror, Kompol Eko bahkan menempeleng dan memukulnya. Dalam acara Indonesia Lawyers Club di TV One, Dr. Munim Idris, ahli forensik kondang dari Fakultas Kedokteran UI, mengkritik hasil visum Siska tidak jelas dan dilakukan oleh dokter umum, bukan dokter forensik. Dia juga mengatakan, biasanya kasus-kasus besar diambil Rumah Sakit Bayangkara. Kok ini tumben dikasih ke Rumah Sakit Hasan Sadikin? Ada apa ini? Kemudian yang lebih aneh lagi, di sini disebutkan sebab kematian adalah pendarahan. Itu salah. Menurut Dr. Munim, pendarahan adalah proses menuju kematian. Ditusuk berdarah, ditembak berdarah, digebuk berdarah. Jadi menurut Munim, kesimpulan itu tidak menjawab sebab kematian Siska. Pernyataan Dr. Munim langsung dibantah Dr. Nurman yang merupakan Kepala Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Bagaimana dia menyatakan visum ini dibuat oleh dokter umum? Ini yang melakukan saya bukan dokter umum. Kita bekerja dalam tim, dan dalam tim ada dokter umum. Jadi secara tidak langsung banyak dokter lain terlibat. Bagaimana sebenarnya hubungan asmara Siska dengan Kompol Albertus Eko yang bikin kasus kematian Siska banyak dipertanyakan? Sejak awal terungkapnya hubungan asmara itu, penyidik telah menginterogasi Kompol Eko yang telah menikah sejak 2001. Menurut Eko, pada 2003, Siska datang ke Polsek Astana Anyar untuk melaporkan dirinya mendapat ancaman dari mantan pacarnya. Eko yang saat itu sedang bertugas menerima laporan. Saat itulah pertama kali mereka berkenalan. Eko kemudian bertugas di kota lain untuk beberapa lama,
lalu kembali bertugas di Bandung. Nah, saat itulah Eko dan Siska kembali bertemu hingga akhirnya menjalin asmara selama 2 tahun dari 2010 hingga putus pada 2012. Menurut penyidik, meski sudah putus, Eko tetap mengejar Siska. Hal itu terlihat dari isi surat-suratnya kepada Siska, meskipun Siska tidak mau bertemu lagi karena Eko sudah punya istri. Kompol Eko kemudian menugaskan 2 anak buahnya menguntit Siska. Penyidik menduga hal itulah yang menyebabkan Siska berpindah-pindah tempat kos hingga beberapa kali. Satpam kompleks tempat Siska kos juga membenarkan bahwa penguntit berpangkat bintara dan Siska dikuntit sudah cukup lama. Tapi menurut Kompol Eko, urusan kuntit-menguntit itu dilakukan karena setelah putus, Siska tidak mau mengembalikan mobil Corolla DX milik Eko yang dipinjamnya. Malah mobil itu kemudian dipinjamkan Siska ke ibunya Siska. Eko berusaha mendapatkan kembali mobil itu, tapi Siska malah menghilang. Barulah setelah Eko melapor ke polisi pada September 2012, mobil dikembalikan. Dan saat itu ibunda Siska sempat ditanyai polisi sebagai saksi. Hal tersebut bikin Siska marah. Meski begitu, Eko mengatakan ketika ibunda Siska meninggal dunia pada April 2013, dia datang melayat ke makam. Eko juga menemui kakak Siska di rumah keluarga. Tapi Siska tampaknya tidak suka dengan kedatangan si mantan, sehingga kemudian dia menumpahkan kemarahannya di status Facebook yang kurang lebih berbunyi, "Kurang ajar, selagi hidupnya pun pernah mengusirmu dan tidak melihatmu. Bahkan 2 minggu sebelum kepulangannya mencurahkan rasa sakit hatinya padamu dan berpesan untuk tidak didatangi makamnya oleh bangsat seperti kau. Sekarang lancang berani-beraninya menghadap ke makamnya. Di hari kepulangan ibuku menghadap Yang Maha Kuasa, si biadab datang menabur bunga di makam ibuku yang pernah diseretnya ke kantor polisi. Tradisi etnis kami, tak seorang pun diperkenankan menghadap atau menabur bunga ke makam orang tersebut bila orang itu pernah menaruh luka sakit di hatinya, karena akan mengeluarkan bau bangkai di rumah dan akan mendatangkan petaka pada yang ditinggalkannya. Pantas bau bangkai di rumah tercium menyengat, dendamku tak akan kuhapus sampai ke liang lahatku." Nah, kesimpulannya, karena hubungan asmara itulah Kompol Eko sempat diduga ada hubungannya dengan tewasnya Siska. Apalagi saat kejadian, dirinya dan sang istri menginap di sebuah hotel tidak jauh dari TKP. Kepada polisi, Kompol Eko menegaskan dirinya tidak mengenal kedua pelaku Wawan dan Ade. Dirinya juga tidak terlibat kasus penjambretan yang berujung dengan tewasnya Siska. Jika terbukti terlibat, dirinya siap dihukum mati. Hal tersebut dikuatkan oleh hasil investigasi penyidik. Tidak ada bukti dan fakta Kompol Eko terlibat kejadian yang menewaskan Siska. Akibat terbongkarnya kasus perselingkuhan itu, Kompol Eko disidang disiplin dan dijatuhi sanksi penundaan pangkat selama 1 periode, penundaan pendidikan selama 6 bulan, serta penundaan kenaikan gaji berkala. Kompol Eko menerima sanksi dan tidak mengajukan banding. Lalu bagaimana tanggapan keluarga Siska terhadap vonis mati pada si pelaku Wawan? Elvi, kakak kandung Siska, mengatakan kepada media bahagia dengan vonis mati itu. Menurutnya, vonis mati yang dijatuhkan Mahkamah Agung membenarkan Siska meninggal karena dibunuh, bukan akibat kecelakaan atau penjambretan semata. Ini bukan penjambretan biasa, ini pembunuhan. Kami yakin ada seseorang yang bertanggung jawab di balik pembunuhan Siska. Wawan hanya pasang badan untuk menutupi motif dan dalang sesungguhnya, kata Elvi yang menolak menyebutkan siapa dalang yang dimaksud. Memang sejak awal keluarga korban tidak puas dengan penyidikan polisi yang dianggap kurang maksimal. Elvi mengatakan pihak keluarga sudah memaafkan Wawan dan Ade, namun mereka berharap dengan adanya vonis mati, Wawan akan berani bicara siapa yang sesungguhnya menyuruhnya melakukan pembunuhan. Bagaimana menurut kamu? Apakah kasus ini semata kasus penjambretan atau ada motif dan dalang lain di baliknya? Share pendapat kamu di bawah. Siska Yofi dimakamkan di samping pusara ibunya. Rest in peace. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan. Hari ini penuh tawa, serupa denting harpa. Esok mungkin membawa kecewa, tiada senyum, tiada sapa. Langit senja perlahan datang, membawa sejuta bimbang. Dia duduk bercerita tentang cinta dan air mata.
rasa. Sebab hidup adalah misteri, tak tahu kemana semua ini pergi. Hanya bisa menanti dengan sepenuh jiwa dan hati yang sunyi. Sebab hidup adalah misteri, tak tahu kemana semua ini pergi. Hanya bisa menanti dengan sepenuh jiwa dan hati yang sunyi. Sebab hidup adalah misteri, tak tahu kemana semua ini pergi. Hanya bisa menanti dengan sepenuh jiwa dan hati yang sunyi.